Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Nur Indasari, NIM 112211089. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan. 1. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan salah satu pendidikan untuk mengembangkan kultur demokrasi yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri kalangan mahasiswa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta SK Dirjen Dikti Nomor 43 Dikti Cap 2006, mata kuliah mengembangkan kepribadian di perguruan tinggi terdiri atas pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Setiap mata kuliah tentu memiliki tujuan agar mahasiswanya memiliki sejumlah kompetensi tertentu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah agar mahasiswanya menjadi ilmuwan, profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, keberadaban, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. 3. Kompetensi, visi, dan misi pendidikan kewarganegaraan. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan menurut Sumarsono, DKK 2002, kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas penuh rasa tanggung jawab, dapat memecahkan masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan kompetensi falsafah bangsa, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Sedangkan menurut SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006, kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi kewarganegaraan yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif membangun hidup yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Visi pendidikan kewarganegaraan. Visi mata kuliah pengembangan kepribadian merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa menempatkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Menurut Martini, DKK 2013, visi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mampu untuk membawa mahasiswa melihat inti dari suatu persoalan secara lebih mendalam dengan melalui khayalan, penglihatan maupun pengamatan. Dengan melakukan hal itu secara baik akan menjadikan kepribadian mahasiswa yang lebih baik. Misi pendidikan kewarganegaraan. Misi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa menempatkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat melalui berbagai jalur, salah satunya adalah melalui pendidikan. Oleh karenanya, melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan mahasiswanya dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan bahkan dalam catur internasional sekalipun. Dengan kata lain, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mempunyai kewajiban untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya. 4. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. 1. Undang-Undang 1945, Pembukaan Undang-Undang 1945, alinea kedua dan keempat, Pasal 21, Pasal 30, Ayat 1, Pasal 31, Ayat 1. 2. TEP MPR Nomor 2
MPR 1999. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 6. SK Dirjen Dikti Nomor 43 Dikti Cap 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Identitas nasional. 1. Pengertian identitas nasional. Identitas dapat dimaknai sebagai ciri, tanda, atau jati diri, sedangkan nasional dalam konteks ini adalah kebangsaan. Menurut Triwanto dalam Wikipedia, orang bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bangsa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Selanjutnya, menurut Ernest Renan, bangsa adalah sekelompok manusia berada dalam suatu ikatan batin dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah serta cita-cita yang sama. Menurut Samim DKK 2003 ayat 209, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kaelan 2007 ayat 43, istilah identitas nasional secara terminologi adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dalam konteks Indonesia, menurut Ganeswara DKK 2007 ayat 27, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. 2. Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Lahirnya identitas suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari dukungan berbagai faktor. Menurut Surbakti 1999, faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Pendapat lain ditemukan ke Kaelan 2007 ayat 49 bahwa identitas nasional berbentuk karena dua faktor, yaitu 1. Faktor objektif seperti geografis, ekologis, demografis, dan 2. Faktor subjektif seperti historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang memiliki bangsa Indonesia. Kondisi geografis ekologis yang berbentuk Indonesia berbagai daerah kepulauan yang memiliki iklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia. Ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Sejak negeri ini diproklamasikan sebagai negara merdeka, telah sepakat menjadi Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, Pancasila harus terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat, lebih optimal sebagai kekuatan persatu berbangsa. Pancasila harus menjadi perekat perbedaan kultur yang terbangun dalam bermasyarakat pelupar sebagai identitas nasional yang bisa menjadi media dalam jembatani perbedaan yang muncul. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan dalam kurung Tuhan, kemanusiaan dalam kurung manusia, persatuan dalam kurung satu, kerakyatan dalam kurung rakyat,
serta keadilan dalam kurung adil. Nilai-nilai ini serta historis sudah ada sejak zaman kerajaan terdahulu, seperti Samudra Pasai, Sriwijaya, Majapahit, Cirebon, Mataram, Demak, Banten, dan lainnya. 4. Unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah DKK 2013 ayat 52, serta umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Di antaranya 1. Pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adat istiadat, budaya, dan kebiasaan. Rakyat tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. 2. Lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. 3. Alat-alat perlengkapan adalah sejumlah perangkat alat perlengkap yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya. Tujuan yang ingin dicapai yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Sebagai sebuah bangsa yang mendiami suatu negara, tujuan bersama bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. Selain itu, terdapat bermacam bentuk identitas nasional Indonesia menurut Winarno 2009 ayat 45, yaitu 1. Bahasa nasional adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. 2. Bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. 3. Lagu kebangsaannya, yaitu Indonesia Raya. 4. Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. 7. Konstitusi Hukum Dasar Negara, yaitu Undang-Undang 1945. 8. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Konsepsi Wawasan Nusantara. 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.